Sebelumnya perlu dipahami bahwa usia ideal anak belajar calistung adalah di usia 7 tahun, yaitu saat memasuki sekolah dasar. Walaupun beberapa anak ada yang menunjukkan ketertarikan belajar calistung lebih cepat. Untuk anak tipe ini, ayah bunda boleh mengajarkan kepada Ananda, namun dengan cara yang menyenangkan dan tidak dengan diberikan beban tugas. Namun kondisi tersebut tidak dapat digeneralisir pada semua anak. Karena memang ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui anak, jika terlewat akan menghambat perkembangan selanjutnya. Bagi anak-anak yang belum menunjukkan ketertarikan belajar calistung di bawah usia 7 tahun, sebaiknya tidak dipaksakan untuk belajar calistung dengan mengikuti les dan lain sebagainya. Karena hal itu dapat berdampak pada pertama, fading out adalah semangat belajar yang memudar. Hal ini berdampak kurang baik. Di saat anak betul-betul dibutuhkan performa yang baik dalam belajar, justru Ananda sudah kehilangan semangat karena sudah terlalu dini masuk ke dalam lingkungan belajar. Yang kedua adalah burnout, kelelahan fisik, mental, dan emosional. Anak yang mengalami burnout sulit sekali untuk menerima pelajaran. Materi sudah diajarkan, dia mudah sekali untuk melupakan materi tersebut. Yang ketiga adalah mental hektik, yaitu kondisi anak sering memberontak ketika anak sudah mulai jengah dengan beban yang terlalu berat dibebankan kepadanya. Dan yang terakhir adalah anak beresiko mengalami depresi karena tekanan dari lingkungan dan dari sekolah yang membuat anak menjadi depresi. Dan hal yang terpenting dari semua ini adalah hilangnya esensi belajar. Belajar itu adalah suatu kebutuhan individu, bahwa belajar itu adalah kepentingan daripada diri seorang anak. Gitu. Ketika dia sudah kehilangan kepentingan akan belajar, kehilangan semangat untuk belajar, dia akan berhenti untuk belajar. Hal tersebut sangat disayangkan. Apa sih tanda-tanda anak siap belajar calistung? Pertama, Ananda menunjukkan ketertarikan terhadap sebuah tulisan. Bagaimana sih Bunda cara membaca ini? Misalnya Ananda bertanya seperti itu. Ananda sudah mulai memahami konsep berhitung. Misalnya, ada berapa kucing di sana gitu. Lalu dia menghitungnya dan dia mengerti konsep berhitung. Artinya Ananda sudah mulai bisa dikenalkan dengan angka, dengan huruf, seperti itu. Bagaimana menyambungkan angka-angka dan huruf-huruf menjadi sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah makna yang berarti. Diperlukan kerjasama dan pengorbanan dari berbagai pihak. Misalnya sekolah. Masih ada sekolah-sekolah yang tidak menjadikan calistung sebagai syarat untuk masuk ke sekolah tersebut. Walaupun mereka berkorban lebih untuk menyandikan kemampuan membaca Ananda dengan kurikulum yang ada. Walaupun dalam hal ini anak tetap berkorban karena tidak mudah mengejar kurikulum dengan kemampuan membaca yang belum lancar. Untuk orang tua, apa sih pengorbanan yang bisa dilakukan orang tua untuk Ananda? Dia memberikan tekanan ataupun ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak yang belum bisa calistung di bawah usianya, terutama untuk bisa mengejar kurikulum, karena memang hal itu belum menjadi tugas perkembangan mereka. Kelapangan hati orang tua untuk menunggu Ananda sampai benar-benar siap untuk belajar adalah hal yang sangat penting bagi anak. Tidak bijak jika kita mengorbankan Ananda untuk kondisi yang sementara. Karena yang terpenting adalah bagaimana Ananda tetap semangat belajar sampai dia tua nanti.